Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Bagus Purwas. Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual dan supranatural yang tak kasat mata. Apa kabar sedulur KBP? Saya doakan semoga sedulur semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu dalam kelimpahan rezeki. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, beberapa waktu lalu media sosial belakangan ini heboh dengan kemunculan sosok musafir yang mengaku bernama Joko Kendil. Sosok Joko Kendil tersebut viral karena dirinya berniat mengelilingi Pulau Jawa untuk ibadah dengan mengendarai macan putih. Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral, ada baiknya Anda klik tombol subscribe, lalu kemudian mengaktifkan lonceng di bawah ini agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Baiklah, kita akan bahas lebih dalam. Pernahkah Anda mendengar kata musafir? Musafir merupakan sebutan bagi orang yang sedang melaksanakan suatu perjalanan dengan jarak tertentu. Musafir atau isi maf'ul artinya orang yang melakukan perjalanan. Ini merupakan dari bahasa Arab, asal katanya dari safaro, fi'il madi yang memiliki arti perjalanan. Tidak semua orang yang melakukan perjalanan dapat disebut musafir, sebab ada ketentuannya tersendiri dari jaraknya dan jenis perjalanan yang ditempuh. Menurut mazhab Syafi'i, safar adalah keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya dengan maksud melakukan perjalanan minimal selama 2 hari. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, perjalanan ditempuh selama 3 hari. Ketentuan dan keringanan bagi musafir jika dihitung dengan jarak bisa disebut musafir jika bepergian dalam jarak sekitar 80,6 km. Seorang musafir memiliki keistimewaan dalam melaksanakan ibadah. Ini terkait dengan kondisi dirinya yang sedang menempuh perjalanan jauh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya dengan memberi keringanan atau rukhsah kewajibannya dalam melaksanakan ibadah. Seperti halnya meringankan sholat, menjamak sholat, menyapu khuf atau muzah seperti sepatu, meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur, berbuka puasa ketika Ramadan, sholat di atas kendaraan, dan lain-lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Keringanan itu dalam istilah fikih disebut dengan rukhsah, yaitu keringanan dalam beribadah yang diakibatkan oleh kondisi tertentu. Artinya, jika seseorang merasa tak kuat untuk melanjutkan puasa, maka ia diperkenankan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Sebaiknya, jika ia mampu melanjutkan puasa meski dalam perjalanan, ia pun diperbolehkan untuk berpuasa. Namun, apakah keringanan seseorang musafir itu berlaku untuk semua tanpa ada ketentuan khusus? Keringanan seorang musafir untuk membatalkan puasa harus memenuhi beberapa ketentuan. Ketentuan pertama adalah berdasarkan jenis perjalanan. Jika perjalanan tersebut bukan untuk melakukan maksiat, perjalanannya itu
perjalanan yang diperbolehkan, bukan untuk maksiat, contohnya seperti niaga. Sebab pada zaman Rasulullah SAW, ketentuan jarak ini diukur berdasarkan waktu. Namun saat ini ulama tolak ukurnya berdasarkan jarak, yaitu sekitar 80 km. Kalau sekarang ulama fikih khususnya menurut madhab Syafi'i itu menentukannya memakai jarak, yaitu jarak 80 km. Artinya kalau perjalanannya di atas 80 km, maka ia diperbolehkan untuk berbuka. Ketentuan terakhir adalah perjalanannya dilakukan sebelum terbit fajar atau dari waktu malam. Kalau menurut madhab Syafi'i sudah subuh atau pagi hari, meskipun jaraknya jauh, sebaiknya tidak berbuka puasa. Ketentuan rukhsah tersebut bergantung pada orang yang melakukannya, apakah ia mampu dan kuat untuk menjalani puasa atau tidak. Meski musafir mendapatkan keringanan dalam beribadah yang disebut rukhsah, namun tetap akan mendapatkan pahala seperti orang biasa. Seperti ketika seorang musafir mengqashar sholat menjadi 2 rakaat, maka akan tetap dicatat seperti mengerjakannya sempurna 4 rakaat. Itulah kemudahan yang Allah berikan bagi hambanya. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, jika seseorang sakit atau bersafar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana ia mukim atau ketika sehat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2996. Jadi itulah tadi pembahasan tentang siapa saja yang disebut sebagai musafir dan apa arti dari musafir tersebut. Semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.